Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Uli. Pada pertemuan ini, Miss akan mengajarkan tentang cara menentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaan. Oke, dari kalimat ini ada satu kata yang sangat penting kamu ketahui. Yang pertama itu adalah sistem. Kalau sistem itu berarti gabungan dari beberapa elemen yang membentuk satu kesatuan ya. Gabungan dari beberapa elemen. Nah, gabungan yang dimaksudnya itu minimal dua ya. Kalau dalam matematika berarti minimal dua fungsi ya. Kalau pertidaksamaan berarti minimal dua fungsi pertidaksamaan. Oke, paham ya sejauh ini? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan daerah himpunan itu, yaitu yang pertama gambar dulu garisnya. Jadi selalu yang pertama itu adalah menggambar garis, kemudian arsir daerah yang diminta. Setelah kamu gambar garis, arsir daerah yang diminta, kemudian daerah himpunannya itu adalah daerah yang kena arsir oleh semua fungsi. Ya, kalau misalkan dua fungsi berarti daerah yang diarsir oleh dua fungsi. Begitu ya. Nah, ingat bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel selalu ini ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Karena ini yang membedakan dia pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau persamaan kan cuma sama dengan. Kalau pertidaksamaan ini tandanya. Oke, dengan syarat yaitu A, B, C itu anggota bilangan real, A dan B itu tidak sama dengan 0 ya, dimana X dan Y itu adalah sebuah variabel. Nah, yang pertama, kalau misalkan Miss tanyakan begini ya, tentukanlah daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan ya, tentukanlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Menurut kamu ini sistem pertidaksamaan nggak? Oke, ayo, ini sistem pertidaksamaan nggak? Enggak ya. Kenapa? Karena fungsinya itu cuma satu fungsi. Padahal yang kita minta tadi, kalau dia sistem itu minimal berapa? Ada dua ya, 1, 2. Oke, nah karena ini cuma satu, maka ini nggak disebut sebagai daerah sistem, nggak disebut sebagai sistem pertidaksamaan. Oke, Miss kembali ke sistem pertidaksamaan. Berarti yang mana Miss? Contoh dari sistem pertidaksamaan. Oke, Miss akan tunjukkan satu contoh yang sistem pertidaksamaan ya. Nah, yang pertama yaitu tentukanlah daerah ya, daerah yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan 2x tambah y itu lebih kecil sama dengan 4. Dan kemudian 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian x itu lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini sistem nggak? Iya, ini sistem. Karena apa? Karena pertidaksamaannya atau fungsinya itu lebih dari satu. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ini udah 4 bahkan. Ya, berarti ini disebut sebagai sistem pertidaksamaan. Oke, bagaimana cara menyelesaikan dari sistem pertidaksamaan ini? Nah, saya akan gambarkan ke dalam GeoGebra ya. Jadi kamu mengikuti juga di sana. Kalau buku petak-petak berarti itu lebih gampang lagi. Oke. Oke, ini Miss sudah pindahkan ya ke dalam GeoGebra. Maka yang kita lakukan adalah sekarang katanya di sini adalah yang pertama gambar dulu garis. Oke. Sebelum kita menggambar garis ini, Miss mau ingatkan kembali nih cara menggambar garis ya, supaya kamu tahu. Sebenarnya Miss sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kamu bisa nonton video Miss dulu yang cara menggambar garis, kemudian kamu kembali ke sini. Kalau misalkan belum tahu gimana cara menggambar pertidaksamaan garis. Nah, ini ya Miss singgung sedikit ya. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Caranya bagaimana? Berarti Miss akan menutup dia ya. Miss tutup dia dengan begini. Berarti yang sisa apa? Berarti Y sama dengan 4. Oke, sebelum kita menutup, kita akan harus ubah dulu nih ke dalam persamaan garis. Berarti 2x tambah Y itu sama dengan 4. Ini kita ubah ke persamaan garis. Udah persamaan garis begini, sekarang kita menggunakan metode tutup-tutup. Yang pertama Miss tutup itu yang mana? Miss tutup dulu bagian X deh. Kalau Miss tutup bagian X, yang sisa apa? Yang sisa adalah Y sama dengan 4. Tulislah Y sama dengan 4.
ya. Kemudian yang mana lagi yang mau Miss tutup, ya? Yang mau Miss tutup adalah yang Y. Berarti apa yang sisa? Yang sisa adalah 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2. Kemudian kamu gabungkan kedua titik tersebut, ya. Jadi kalau misalkan nih Miss buat di sini, ya udah, inilah garis yang dimaksud. Sekarang kita udah menggambar garisnya, pertidaksamaannya di mana? Ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil, ya, kamu lihat koefisien apa? Koefisien mana yang perlu kamu perhatikan? Yang ini, koefisien x. Ternyata dia positif. Kemudian kamu lihat pertidaksamaannya. Ingat, kalau lebih kecil itu berarti kita anggap dia negatif. Ya, kalau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan itu kita anggap sebagai negatif. Kalau lebih besar atau lebih besar sama dengan itu kita anggap sebagai positif. Berarti ini karena lebih kecil sama dengan berarti kita anggap sebagai negatif. Kemudian kita kalikan positif kali negatif itu apa? Sama dengan negatif. Nah, berarti hasilnya negatif. Kalau negatif bagaimana, Miss? Kalau negatif, misalkan Miss buat di sini koordinat, ya. Koordinat Cartesius. Ini ada dua bagian. Bagian yang di sini yang mana? Ini adalah x positif. Ini yang mana? Ini x negatif. Ya. Kalau x negatif berarti yang bagian negatif yang di sini, yang di kiri. Positif yang mana? Yang kanan. Berarti dia diarsir ke mana? Kiri. Karena negatif, ya. Berarti diarsir ke kiri. Negatif. Ya. Berarti ini diarsir ke kiri. Begini. Ya. Nah, itulah kalau untuk pertidaksamaan, ya, itu. Nah, Miss mau, ya, sebelum yang gambar garis ini, sebelum menggambar pertidaksamaan ini, Miss mau menggambar ini dulu, ya. Gimana sih cara menggambar garis x lebih besar sama dengan 0, ya? Biasanya kan harus 2 titik nih. Harus 2 titik supaya bisa kita hubungkan. Tapi kalau x sama dengan 0 bagaimana, Miss? Nah, maka yang Miss lakukan adalah yang Miss lakukan adalah ini. X, ingat, x lebih besar dari 0, x lebih besar sama dengan 0, kita ubah dulu ke persamaan, berarti x sama dengan 0. Gimana nih, Miss, cara menggambar x sama dengan 0? Caranya adalah, ya, Miss akan kasih dulu contoh. Contoh nomor 1. Ya, coba gambar x sama dengan 3. Gimana nih? Ayo, cara menggambar x sama dengan 3 bagaimana? Perhatikan, ini x sama dengan 3. Oke, ini x sama dengan 3. Perhatikan x, yang mana x? X sama dengan 3 di sini. Kemudian, untuk menggambar sebuah garis kan kita butuh minimal 2 titik. Ya, minimal 2 titik supaya kita hubungkan. Mana lagi, Miss? Kalau misalkan ke sini gimana? Nggak bisa, karena di sini x sama dengan 5. Berarti harus kemana? Ke atas. Ke atasnya lah, ya. Kalau ke atasnya ini berapa x-nya? X-nya tetap berapa di sini? X-nya tetap 3. Tapi y-nya udah beda. Nggak peduli. Y-nya berapapun, intinya x sama dengan 3. Nggak peduli. Kalau di sini gimana? Ini tetap x sama dengan 3. Berarti y-nya berapa? Nggak peduli. Yang penting x-nya sama dengan 3. Ya, karena cuman ini nggak dibatasi y-nya berapapun, intinya x-nya sama dengan 3. Oleh karena itu kita udah dapat banyak sepanjang ini yang ke atasnya 3 ini sebenarnya x-nya itu pasti selalu 3. Oleh karena itu ya udah kita hubungkan aja, ya. Kita menghubungkan titik tersebut, ya. Kita menghubungkan berarti Miss hubungkan inilah yang dimaksud dengan x sama dengan 3. Oke, sekarang udah dapat nih x sama dengan 3, ya. Miss ubah dulu warnanya biar lebih kalian bisa bedain, ya. Udah dapat x sama dengan 3. Kemudian nih Miss mau diarsir kemana? Karena itu kan ini. Sabar. Ya, Miss mau diarsir kemana ini? Kan x lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kan x masih 3, x sama dengan 3. Gimana kalau dia misalkan Miss minta x lebih besar sama dengan 3? Ya. X lebih besar sama dengan 3. Sama cara menggambar garisnya, berarti garisnya sempurna, ya. Garisnya nggak putus-putus, sempurna dia. Nah, terus dia diarsir kemana, Miss? Ke kanan atau ke kiri? Lihat, x lebih besar dari 3 berarti, kalau misalkan lebih besar dari 3 berarti berapa?
4, 5, 6. Berarti sekitar yang di sebelah kanannya semua yang lebih besar dari 3. Berarti ya udah kita arsir aja ke sini semua. Begitu loh. Ini sana semua. Udah deh ya di sebelah kanannya. Berarti yang kita arsir adalah sebelah kanannya semua ya. Nah, bagaimana kalau misalkan X lebih kecil dari 3? Ini tadi X ya, X lebih besar sama dengan 3. Kalau lebih kecil dari 3 ya. Kalau lebih kecil dari 3 gimana? Lebih kecil sama dengan 3. Berarti lebih kecil berarti sebelah kiri. Kiri. Kalau ngarsir itu pastikan rapi ya. Bisa dengan penggaris, bisa dengan pewarna atau pensil ya. Oke, ini adalah diarsir ke sana. Ke kiri. Atau misalkan nih kalau misalnya gambar pakai ini GeoGebra ya, berarti X ya, X lebih kecil ya. Bentar. X. Oke, sorry. X. Wah, bentar. X lebih kecil dari 3. X lebih kecil sama dengan 3. Oke, ini dia. Oke, pas ya. Berarti yang sebelah sini itu yang diarsir yang mana? Yang bagian kiri. Kalau misalkan Miss buat di sini X lebih besar sama dengan ya, X lebih besar sama dengan, berarti ke sana. Paham ya sejauh ini? Oke, paham. Oke, itu adalah untuk X lebih besar sama dengan 3. Sekarang Miss mau yang jadi seperti ini. Oke, Miss mau X lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0 berarti bagaimana Miss? Wih, ada yang baru lagi nih. Oke, sekarang X lebih besar sama dengan 0 berarti sama aja sebenarnya ya. X lebih besar sama dengan 0 berarti kita ubah dulu ke persamaan X sama dengan 0. X sama dengan 0 mana? Ini. Gimana garisnya? Berarti ke atas juga, karena di atas ini, di atas X sama dengan 0 pasti 0 semua ini. X-nya sama dengan 0 semua ini. Berapa ini? Ayo coba nih. Ini titik koordinatnya berapa? Ini adalah 0,1. X-nya sama dengan 0, Y-nya 1. Berarti X-nya 0 ya. Berarti itu artinya sejajar dengan sumbu Y ya. Kalau sejajar dengan sumbu Y ya, udah bisa kamu gambar, bisa juga nggak usah digambar. Ingat, X sama dengan 0 karena sejajar ya, karena sejajar berarti oke. Ini dia sejajar. Tapi karena sejajar nggak usah digambar ya. Sorry. Oke. Nah, nggak usah digambar kalau udah sejajar. Kemudian ya, dia udah sejajar tadi dengan sumbu Y ya. Kemudian kita mau ngarsir nih. Arsir kemana kira-kira ya? Ke kanan atau ke kiri? Pasti ke kanan, karena lebih besar dari 0 itu berapa aja? 1, 2, 3. Berarti sebelah sini ya. Kalau sebelah sini berarti kanan. Berarti kamu arsir. Ya, kamu arsir begitu loh. Atau misalkan kalau Miss menggunakan GeoGebra, cara mengarsirnya yaitu ya, biar lebih bagus di GeoGebra aja ya. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini dia deh. Wih, apa ini yang muncul tiba-tiba? Ini ya. X lebih besar sama dengan 0 ini semua. Oke, sekarang untuk Y lebih besar sama dengan 0. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 gimana Miss? Ya, sama aja sebenarnya. Kalau misalkan Miss kasih contoh ya. Contoh Y lebih besar sama dengan 3. Gimana cara menggambar ini? Berarti kita ubah dulu ke persamaan 3 ya. Nah, Y sama dengan 3 ada di mana? Lihat Y, sumbu Y itu ada di sini. Ini Y. Ya. Ini Y. Berarti yang mana lagi satu lagi, Miss? Lihat sepanjang titik ini itu Y sama dengan 3. Ya. Itu Y sama dengan 3. Oleh karena itu ya udah, berarti sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X ya. Berarti ini tinggal gabungkan deh ya, gabungkan, ini dia. Oke, udah ya, paham ya sejauh ini. Nah, kalau misalkan Miss ganti warna merah deh. Oke. Sorry, ini titik apa nih yang muncul? Oke, Miss hapus dulu.
Oke, ini ya. Kalau misalkan Miss gambar, kasih warna garisnya merah, ini dia. Nah, kira-kira Miss diarsir kemana kalau Y lebih besar sama dengan 3? Perhatikan, kalau Y lebih besar sama dengan 3, berarti itu berapa aja? Yang Y lebih besar dari 3 ini dong, ya. 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya ke atas. Berarti ke atas. Kalau misalkan Miss arsir ya, kalau misalkan Miss arsir berarti bentuknya akan seperti ini. Y lebih besar sama dengan 3. Ini deh, ke atas. Ya, jadi ke atas ini semua. Bayangin ya. Oke, jadi paham ya cara menggambarnya gimana. Nah, sekarang kita akan menggambar beberapa persamaan ya. Menggambar beberapa pertidaksamaan ini dalam satu koordinat. Ini kan masih satu persamaan, pertidaksamaan. Nah, kita akan menggambar pertidaksamaan ini dalam satu koordinat kartesius ini. Oke. Miss hapus dulu semua. Oke. Yang pertama berarti ikuti aturannya ya, pelan-pelan nih. Yang pertama ini ya. Yang pertama ini yang kita selesaikan adalah yang ini. Oke, yang ini. Terus yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. 4 yang ini. Tapi misalkan kerjakan dua-dua dulu deh. Kalau misalkan tentukan daerah yang memenuhi dari sistem persamaan. Kalau misalkan tanpa diketahui ini, Miss tutup dulu yang ini ya. Jadi Miss coret dulu. Kalau misalkan nggak ada ini. Kalau misalkan nggak ada ya, berarti 2 dong ya. Ini tetap dibilang sistem nggak? Iya, ini tetap sistem. Jadi supaya nggak ribet ya, supaya nggak ribet dulu, kita mulai dari 2 dulu. Kalau misalkan tentukanlah daerah yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan yang kedua ini. Maka kita gambarkan 2 pertidaksamaan itu. Yang pertama, yang kedua, ini 2x tambah y itu lebih kecil sama dengan 4 ya. Kemudian 3x tambah 4y itu lebih kecil sama dengan 12. Oke, paham ya? Ini kita agak buat dulu ke dalam sistem persamaan. Berarti 2x tambah y sama dengan 4. Tadi kita sudah gambar ya. Berarti x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Udah, kita tinggal hubungkan garis. Kita hubungkan garis berarti ini dia. Kemudian ini 3x ya, 3x. Berarti tambah 4y sama dengan lebih kecil sama dengan 12. Berarti x sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Oke, sebelum kita gambar yang garis kedua, kita tentukan dulu nih, mau diarsir kemana nih daerah yang pertama? Ke kiri atau ke kanan? Nah, caranya tadi kan Miss sudah jelaskan juga. Ini lihat koefisien dari X ya, ini positif. Ini koefisien dari... Oke, Miss pindahin dulu yang ini ya. Sorry. Oke, Miss pindahin dulu yang ini ya. Nah, perhatikan. Ini kan koefisiennya... koefisien X positif ya, artinya 2 itu berarti lebih besar dari 0. Ini lebih kecil itu identik dengan negatif. Positif kalau negatif tadi negatif. Kalau negatif berarti kalau misalkan ada 2 daerah, ini kanan, ini kiri, ini daerah apa? Ini daerah negatif. Ini daerah apa? Daerah positif. Berarti ke kiri, kiri. Nah, berarti mana kiri? Kalau ini garis, kiri yang mana? Kiri itu, kalau kamu misalkan bingung ya, Miss sudah ingatkan berkali-kali sebenarnya, tapi supaya kamu lebih paham, kamu ambil titik yang paling rendah di antara 2 titik ini. Yang paling rendah yang mana? Yang ini. Kamu posisikan dirimu di E ini, kemudian kamu lentangkan tanganmu di sini 1, kemudian ke sini 1. Nah, kamu lihat tangan kananmu ada di mana? Ini tangan kanan, tangan kiri ada di mana? Ini. Berarti yang kiri garis yang mana? Yang ini, ya. Jadi kalau misalkan ditanya nih, kita mau arsir dia ke kiri, berarti kamu arsir begini. Ya, arsir. Begini saja diarsir ya. Nah, kemudian ini 3x tambah 4y itu lebih kecil sama dengan 12. Tadi kita udah buat ya, ini titiknya, ini juga titiknya. Kemudian tinggal gambar garis ya. Gambar garis, kemudian tentukan dia kemana diarsir. Oke, kalau seperti ini, kira-kira diarsir kemana yuk? Berarti kita lihat koefisiennya juga, jadi gampang banget ya. Ini positif,
ini juga lebih kecil berarti negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti ke kiri juga. Berarti kalau misalkan Miss kasih warna, ya, ke kiri juga. Oke. Oke, dari daerah persamaan ini, pertidaksamaan ini ya, yang mana diarsir 2 kali? Ayo, yang mana diarsir 2 kali? Yang diarsir 2 kali itu adalah daerah sini. Kalau misalkan nih aku buat nih, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4. Daerah yang mana yang diarsir? Ya, kalau yang ini. Ayo, daerah yang mana? Ini enggak? Enggak, karena ini cuma sekali arsir. Ini enggak ada bahkan yang arsir ini. Ini enggak. Yang mana? Yang ini. Inilah yang daerah 3, ya. Oke, sekarang Miss mau bertambah nih ya, Miss mau hapus dulu beberapa ya, yang ini aja Miss hapus. Jadi Miss tetap ini Miss coret dulu, ini Miss tutup dulu. Sekarang udah bertambah 1 ya, bertambah 1, jadi daerahnya ini Miss hapus dulu lagi. Oke. Kalau dibilang ya, tentukanlah daerah yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4, 3x dan x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 tadi sejajar dengan sumbu apa? Ayo, ini x sama dengan 0, itu sejajar dengan sumbu y. Ya, kalau sejajar dengan sumbu y nggak usah lagi ditulis gambar ya. Maka mana daerah arsirnya? Ini kan lebih besar sama dengan 0, berarti ke sana dong ya. Berarti kalau misalkan Miss coret begini, oke. Sekarang yang mana ini daerah penyelesaiannya? Yang dicoret 3 kali yang mana? Oke, kita hitung satu-satu ya. Kalau misalkan, oke, kita hitung satu-satu. Apakah ini ya? Sorry. Apakah ini? Loh. Yang mana ini? Ini ya, apakah yang nomor 1, apakah nomor 2, nomor 3, nomor 3 ini, atau nomor 4, nanti yuk, yang mana? Yang diarsir berulang kali, ya, yang diarsir berulang kali. Lihat ya, oke, udah ada batasan ternyata ini. Sekarang, ini kan udah 4 garis nih, udah ada garisnya di sini. Ini berarti daerahnya Miss bagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, daerah yang mana diarsir berulang kali atau diarsir ke 3 fungsi itu? Kalau yang ini berapa fungsi? Cuma 1. Yang ini berapa? 2. Yang ini berapa? 1, 2. Yang ini berapa? 1. Yang ini berapa? Ayo, yang berapa? Ini 3. Lihat, yang ke sini 1 kan, yang ke sini 2. Terus yang pink ya, yang pink itu juga. Oke, berarti daerah 4 ya. Kenapa ke sini nggak bisa? Karena daerah tadi yang x sama dengan 0 itu nggak diarsir ke sini, nggak ya, berarti daerah 4. Maka untuk yang ini, kalau misalkan 3 ini ya, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah 4. Oke, sekarang ya, sekarang Miss mau ini ya, Miss mau tadi kan daerah 4. Sekarang Miss mau ini deh, ini kan udah agak rumit nih, udah agak rumit. Yang mana tadi daerah 4? Berarti Miss coret dulu ini ya. Miss perbajak dulu ini semua. Nah, udah kelihatan ya yang daerah arsir 3. Sekarang Miss buka yang ini. Oke, Miss buka. Kalau Miss buka, ya, berarti tambah 1 lagi. Kira-kira mana nih daerah penyelesaiannya? Miss hapus lagi dong ini, karena kita harus cari daerah yang baru. Kalau misalkan udah tambah 1, berarti ya, Y lebih besar, tinggal tambahin 1 lagi berarti ya. Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti kemana? Ingat tadi Y lebih besar sama dengan 0 itu berarti sejajar dengan sumbu X. Ini kan Y sama dengan 0 di sini. Ya, terus Y-nya juga 0 di sini, berarti ke atas. Y lebih besar sama dengan 0 berarti ke atas. Ya udah, kita arsir aja ke atas dia. Ya, Miss arsir pakai warna ini.
Oke, udah kelihatan nih. Yang mana? Tadi kan waktu 3 masih cuma ini, ya, ini semua. Tapi setelah 4, ini nggak diarsir lagi, nggak ikut lagi yang di bawah ini. Berarti penyelesaiannya sekarang, ya itu udah banyak, udah mana nih mau Miss buat lagi, ya, udah makin rumit. Kamu kalau misalkan di buku kotak-kotakmu, makanya kasih pulpen warna supaya bisa ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ya, ini 4. Ya, atau di sini deh. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ya, mana yang diarsir berulang kali? Ya, perhatikan yang terakhir kita arsir itu tadi. Tadi kan penyelesaiannya ini semua, yang ini, ya. Tapi karena udah ada tambah 1 lagi, Y lebih besar sama dengan 0, ternyata diarsir ke atas. Ternyata ini nggak ikut lagi, yang ini, daerah sini. Yang diarsir itu adalah sini. Berarti yang diarsir berulang kali yang mana? Yang ini, daerah ke-7. Ya, daerah ke-7. Oke, paham ya? Jadi itulah daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini. Ya, jadi Miss harap kamu paham. Nah, ada cara gampang ya, cara gampang bagaimana supaya kamu nggak keliru. Ya, bagaimana supaya kamu tidak keliru. Ya, kalau kayak gini kan kebingungan nih kamu. Kebingungan, kira-kira ini terlalu banyak yang diarsir, saya lupa yang mana paling diarsir paling banyak. Nah, caranya adalah kita menggunakan aturan yang berlawanan. Oke, bisa hapus dulu ini semua deh. Oke, ini tadi garis yang mana nih? Ini garis dari ini 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Ini garis yang mana? Ini adalah garis untuk untuk 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12 ya. Nah, ini x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita akan menggambar dengan pola berlawanan. Cara yang kedua ya, cara kedua. Ingat, ini cara kedua. 2x ya, 2x tambah y itu lebih besar sama dengan 4. Ya, ini tadi diarsir kemana? Ini diarsir ke kiri, ya harusnya ke kiri. Ini kan arsir ke kiri, kiri. Nah, karena dia diarsir ke kiri, kita akan buat lawannya apa? Lawannya kanan. Maka kita arsir ke kanan ya, karena lawannya, oke? Maka kita akan arsir dia ke kanan. Kanan mana kanan? Berarti ini. Kemudian yang mana yang lagi? Yang ini ya. Yang 3x tambah 4y. 3x tambah 4y ya. 3x tambah 4y. Oke, nomor 2. 3x tambah 4y itu lebih kecil sama dengan 12. Ini diarsir kemana? Kiri juga. Karena kiri kita akan arsirnya ke kanan. Oke, kita arsir ke kanan lagi nih. Oke, kita arsir ke kanan. Ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 tadi x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu sejajar dengan x sama dengan 0 sejajar dengan sumbu y. Dia diarsir ke mana? Ke kanan. Tapi untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. Ini kan ke kanan. Nah, lawannya kanan apa? Kiri. Kita arsir ke kiri. Ya, berarti ke kiri. Ya, ke kiri. Oke, kita arsir. Kemudian 4 itu adalah y lebih besar sama dengan 0. Berarti ini diarsir kemana? Kan atas ya. Atas. Nah, ke atas kan? Ke atas ya. Oleh karena ke atas, maka lawannya atas apa? Bawah. Berarti sini. Nah, sekarang daerah himpunan pertidaksamaannya adalah daerah yang tidak diarsir. Ya, karena kita kan tadi buat lawannya, maka yang kita cari adalah lawannya juga yang tidak diarsir sama sekali. Berarti ini gampang deh, ya. Jadi kalian nggak susah-susah. Oh, saya bingung tadi Miss, yang mana coret berapa kali? Enggak, sekarang nggak bingung lagi. Sekarang tinggal lihat daerah yang kosong yang mana, yang ini. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Daerah penyelesaian, oke? Daerah penyelesaian, oke? Jadi
Miss bisa hapus ya, bisa hapus ini semua. Ini yang kosong, berarti Miss langsung buat aja ya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah kamu tinggal kasih ini, kasih warna. Daerah penyelesaiannya adalah kamu, kalau misalkan kamu kasih tanda bisa ya, kamu kasih tanda. Kalau Miss nih langsung tebal-tebal nih, Miss kasih warna. Sorry. Oke. Aduh. Oke, Miss kasih tebal-tebal warnanya. Ini Miss warnain full biar langsung kelihatan. Ini deh ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Gampang kan? Jadi kamu mau mana nih? Kamu mau daerah yang diarsir berulang kali atau kamu menggunakan pola lawannya ya. Oke, gimana Miss? Coba ulangi deh. Saya bingung. Oke, saya akan ulangi ya. Saya akan ulangi untuk soal yang kedua. Oke, ini ada kebetulan soal Miss banyak ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini ya, jadi kita menggunakan aturan pola berlawanan aja ya, supaya kamu gampang juga. Nah, untuk pola berlawanan berarti Miss tetap harus gambar garisnya ya. Gambar garis berarti ini ya, nomor 1 itu kan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8 ya. Berarti X sama dengan 8, Y-nya berapa? 4 ya. Ini sekarang gambar. Oke. Kalau udah menggambar, nih ya, saya sudah menggambar. Sekarang saya mau arsir kemana ini Bu? Ya lihat ya, ini adalah positif, ini adalah negatif. Positif kali negatif, negatif berarti kiri. Oke, kirinya yang mana? Ini lawan. Berarti kalau kita menggunakan konsep lawan, lihat kanan. Berarti kita yang arsir kanan ya. Saya arsir ke kanan. Ya. Oke, sekarang Miss mau gambar dulu garis yang kedua lagi ya. Gambar yang kedua, ini yang kedua X ya kurang Y lebih kecil sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 2, Y-nya juga berapa? Y-nya sama dengan minus 2. Oke, minus 2. Ya. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan ya. Miss hubungkan. Berarti ini dia. Oke. Ini diarsir kemana Bu? Ya, kalau misalkan kita boleh tahu, ya, ini akan diarsir ke kiri juga. Ini kan positif, ini negatif. Positif kali negatif berarti kiri. Kalau ke kiri berarti kita ambil konsep lawan ya, berarti kanan. Nah, kanan mana? Nah, sebelah ini mana kanan? Kamu berdiri yang mana tadi? Titik yang paling rendah yang mana? Yang ini. Kamu lentangkan tanganmu, kamu posisinya di sini kan, lentangkan tanganmu di sini satu, di sini satu. Yang mana kiri? Kamu menghadap ke atas ya, ke titik yang setelahnya, ke titik satu lagi. Berarti ini adalah bagian kirimu, ini bagian kanan, ya. Oke. Maka kalau misalkan arsir yang kanan, inilah dia kanan. Oke, sekarang Miss mau X lebih besar sama dengan 1. Berarti kamu gambar dulu ya, nomor 3. Ya, nomor 3 Miss tulis di sini ya, nomor 3. X lebih besar sama dengan 1. Berarti kita gambar dulu untuk X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1 yang mana Miss? Berarti X sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu Y untuk X sama dengan 1. Ini. X1 kan ini, berarti sejajar dengan sumbu Y yang ini. Oke. Miss, dia diarsir kemana? Kalau lebih besar ya, kalau lebih besar dari 1 kemana? Ke sana dong ya, kemana ini? Ke kanan ya, tapi ini kan kanan, lawannya apa? Kiri, maka Miss akan arsir ke kiri. Oke, yang keempat itu adalah Y lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau Y lebih besar sama dengan 1, kamu gambar lagi nih, Y lebih besar sama dengan 1 berarti itu sejajar dengan sumbu X ya. Oke, sorry. Ini sejajar dengan sumbu X. Ini Y sama dengan 1 mana? Y sama dengan 1 ya, ini. Ini Y sama dengan 1 berarti sejajar dengan sumbu X yang ini. Oke.
Kalau Y sama dengan 1, dia diarsir kemana? Ayo, diarsir kemana? Itu lebih besar sama dengan berarti harusnya ke atas. Yang lebih besar dari 1 berapa? 2, 3. Berarti sekarang kita arsir dia ke kiri. Ini kan kanan. Oh, sorry. Oke. Ini ya. Ini harusnya ke kanan. Tapi karena kita menggunakan konsep lawan, berarti kiri. Kanan atas ya. Atas. Maka karena konsep lawan berarti bawah. Maka ini dia bawah. Oke, ini dia bawah. Maka yang tidak diarsir yang mana? Yang tidak diarsir itu adalah yang mana, yuk? Iya, ini yang tidak diarsir adalah yang bagian sini semua. Oke, dan ini tadi kan ini diarsir juga, ini diarsir ke sini ternyata ya. Ini kan ada X yang tidak diarsir, ternyata cuma ini ya. Ternyata cuma ini yang tidak diarsir, daerah himpunan. Cuma ini yang tidak diarsir. Oke. Oleh karena itu, Miss langsung kasih tanda nih yang supaya lebih jelas ya. Berarti dia di sini. Inilah daerah yang tidak diarsir. Oke. Inilah daerah yang tidak diarsir sama sekali. Jadi ya udah, berarti kalau misalkan hapus yang lainnya, inilah daerah yang tidak diarsir. Oke? Jadi kalau misalkan Miss tanya, ya tergantung kamu nyamannya menggunakan yang mana, konsep lawan atau mengikuti seperti yang pertama tadi. Oke? Nah, soal yang terakhir untuk pertemuan ini adalah kalau misalkan Miss buat seperti ini. Oke, jadi Miss akan berikan kamu sebuah gambar ya. Tentukanlah sistem pertidaksamaan ya, tentukanlah sistem pertidaksamaan. Oke, Miss tulis dulu ya. Oke, pertanyaannya itu adalah tentukanlah sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir di bawah ini. Oke, gimana kira-kira yuk? Ayo, aduh udah pusing ini Miss, bagaimana ini? Oke, pelan-pelan saja ya. Jadi kamu harus tenangkan dulu pikiranmu. Kalau misalkan kamu belum ngerti tadi, ya udah pause dulu, kamu ngopi dulu ya. Nah, di sini misalkan kerjakan. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Kalau kamu misalkan sudah pause, kamu bisa lanjutkan lagi. Ya. Yang pertama, ya kamu kasih nama dulu deh untuk garis-garis itu supaya nggak terlalu pusing ya. Saya juga pusing kalau nggak dinamain ya. Misalkan ini nomor 1 garis sini, berarti sampai sini ya ke bawah. Ini nomor 2. Nomor 3 yang mana ini? Ternyata udah 4 Miss, aduh bahkan ini 4 Miss, saya pusing dengan garis-garis seperti ini. Oke, nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Ini justru lebih gampang menentukan seperti ini. Yang pertama, kita lihat kayak sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Yang pertama, kamu lihat dulu ini. Jadi kamu tetap menentukan persamaan garisnya dulu, ya. Menentukan pertidaksamaan garisnya ya dengan cara lihat ini. Gimana ya cara menentukan pertidaksamaannya ini? Kalau misalkan Miss buat sebuah ini misalkan 12 deh. Ini misalkan 8. Ya, kalau misalkan Miss sudah jelaskan sih ini di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, Miss ulang-ulang lagi ya. Sampai kamu bosan, biar kamu lebih paham. Ini terus Miss arsir misalkan dia ke bawah. Oke. Kalau misalkan Miss arsir ke bawah, ya, ini kan cara menentukan pertidaksamaannya ini bagaimana, Yona? Ini ada minus 8, ini 12. Ingat, kalau dia ada di sumbu Y, ini kan ada di sumbu Y ya. Berarti kita kalikan dengan X, ini di sumbu X ya, ini sumbu X, ingat. Ini kita kalikan dengan Y, tinggal jumlahkan, berarti minus 8X tambah 12Y sama dengan
ya. Titik-titik deh, titik-titik ya. Titik 8 kali 12 berapa? Min 96. Oke, min 96. Tandanya di sini mana, Miss? Karena ini kan pertidaksamaan. Karena dia diarsir ke bawah, lihat ini. Koefisien dari X apa? Minus, ya. Minus, ya, dan bawah. Oke, bawah atau kiri. Kiri, ini kanan kan? Kalau kita berdiri sini berarti kanan dong, ya, kanan. Kalau kanan berarti ini negatif dikali apa supaya dia ke kanan? Ini kanan ini kan identik dengan positif, ya. Negatif kali apa supaya dia positif? Berarti negatif kali negatif. Berarti kalau negatif itu, ingat yang tanda yang kita udah berikan loh. Misalkan yang lebih kecil sama dengan itu kiri. Itu kiri, itu negatif. Yang kalau lebih besar sama dengan itu apa? Positif. Berarti kalau negatif berarti lebih kecil sama dengan. Oke, gampang kan? Jadi jangan anggap susah dulu. Waduh, udah langsung terhapus semua. Oke, jangan anggap susah. Oke. Sekarang kita langsung nih kerjakan soal ini dengan cepat, gampang banget sebenarnya ya. Oke, jadi kalau misalkan ada soal-soal begini ya, Miss harap kamu udah nilai 100 lah ya. Jadi dan jangan dilupakan ya. Oke, Miss mau hapus dulu garis ini ya. Kita jangan terlalu terburu-buru ya. Oke, sekarang kita langsung menggambar dari ya. Kita langsung nih menentukan sistem pertidaksamaan ini ya. Yang pertama kita tandai dulu deh garisnya ya. Tadi Miss sudah tandain tapi karena ini ada berubah posisi ya udah. Miss ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3, nomor 4 yang mana? Yang ini atau bisa Miss tulis di sini ya. Maka sistem pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Nah, yang pertama untuk garis yang pertama ini kita lihat titik potongnya terhadap koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sumbu X dan sumbu Y. Lihat, ini adalah 6 ya. Kalau di 6 ya untuk garis yang pertama ya. Kalau untuk di 6 ini kan di sumbu Y, kita kalikan dengan X ya. Kalau misalkan dia di sumbu Y di sumbu X dia min 7, lihat ya. Berarti ini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan Y. Kemudian kita kalikan ke sini, berarti tinggal jumlahkan ya. 6X tambah negatif 7Y, berarti kurang 7Y aja ya. Kurang 7Y titik-titik minus 42 ya. 42 dari mana? 6 kali minus 7, 42. Tandanya di sini di gimana? Lihat, dia diarsir ke mana? Ternyata dia diarsir ke sebelah kanan ya. Karena dia di sebelah kanan ya, kanan. Kalau kanan itu tadi apa? Positif ya. Sedangkan ini positif. Positif kali berapa supaya positif? Berarti positif kali positif. Berarti ini lebih besar sama dengan. Oke, itu udah gampang kan? Nah, sekarang kita yang kedua. Garis yang kedua itu adalah yang ini. Oke, ini 6 juga. Berarti 6. Tapi titik potongnya di sumbu Y, sumbu X berapa? Ini kalikan dengan Y. Ya, kalikan dengan Y berarti tinggal jumlahkan. Berarti 6X ditambah 4Y itu 6 kali 4 berapa? 24. Tanda dulu di sini 24. Nah, tandanya apa? Di sini lihat dia diarsir ke mana? Ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri, kiri. Lihat di sini adalah positif. Ini kiri itu kan negatif. Positif kali berapa supaya negatif? Itu adalah positif kali negatif. Ya, kalau negatif di sini berarti harus lebih kecil sama dengan. Ya, gampang kan? Terus yang ketiga, ini perhatikan di garis yang ketiga ini dia berpotongan di sumbu X berapa dan di sumbu Y berapa. Ini berarti kita kalikan dengan Y ya. Ini kalikan dengan X. Berarti tinggal jumlahkan. Min 3X tambah min 4Y. Berarti min 4Y itu tandanya titik-titik dulu, ini sama dengan 12. Nah, lihat dia diarsir ke mana? Dia diarsir ke sebelah kanannya. Kalau dia kanan, ini kan positif. Ya, sedangkan ini negatif. Negatif kali berapa supaya positif? Berarti negatif kali negatif. Negatif itu adalah lebih kecil. Paham ya? Satu lagi mana, Miss? Ayo, semangat ya. Satu lagi adalah Satu lagi adalah ini. Dia perhatikan, ternyata titik potongnya di sini dan tetap di 3.
Ya udah, ini kalikan dengan Y, ini kalikan dengan X, berarti jumlahkan ya, min 3X tambah 5Y itu sama dengan titik 15, min 15 ya. Ini diarsir kemana, Miss? Ini kan diarsir ke sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti itu negatif. Ini negatif kali berapa supaya negatif? Berarti yang sini positif, berarti lebih besar sama dengan. Oke deh. Jadi daerah sistem pertidaksamaannya adalah ini. Oke, gampang kan? Kalau misalkan kamu masih bingung ya, kamu bisa tanyakan sama Miss. Oke, kamu bisa chat Miss, kamu bisa kasih komentar juga di bawah ini, apa perlu saya tutorialin lagi atau Miss perbanyak lagi untuk soal-soal seperti ini minggu depan. Oke? Kalau misalkan sudah, oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Kamu boleh istirahat.